Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yani Rahmawardani, NIM 721419075, kelas akuntansi internasional Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bab ketiga sistem informasi manajemen mengenai menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, mulai dari perdagangan elektronik. Nah, perdagangan elektronik dalam definisi luas yaitu suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser. Web akan memenuhi persyaratan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce bisnis ke bisnis konsumen mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Nah, e-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Nah, lalu apa saja sih manfaat yang diharapkan dari e-commerce? Yang pertama yaitu perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Yang ketiga yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh e-commerce yaitu biaya yang tinggi, kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga piranti lunak yang belum mapan. Lalu ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Adapun jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategi akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensi yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Rencana bisnis strategi akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Pembahasan selanjutnya yaitu intelijensi bisnis atau kecerdasan dalam bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Lalu ada mesin pencari. Nah, mesin pencari merupakan suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Lalu program ini kemudian mencari situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs-situs web tersebut. Nah, berikut merupakan figur mesin pencari menjelajahi internet untuk menentukan situs-situs yang memuat informasi yang Anda cari. Lalu kita beralih ke strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nah, sistem interorganisasional adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang seringkali dipergunakan untuk iOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Nah, pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Nah, lanjut ke sistem interorganisasional. E-commerce merupakan hal yang fundamental bagi sistem interorganisasional. Tanpa jaringan komunikasi dan kemampuan pemrosesan komputer, organisasi akan menjadi sebuah pulau produksi maya dengan sedikit kemampuan yang dipergunakan untuk jasa dan produk yang menciptakan vitalitasnya. E-commerce dan EDI adalah jalan bebas hambatan bagi sistem interorganisasi. Nah, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, atau aliansi bisnis. Adapun manfaat dari EOS. Yang pertama yaitu efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam EOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi lebih tinggi, kemudian memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah ke pelanggan. Yang kedua, dari manfaat EOS yaitu kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Electronic Data Interchange. Nah, Electronic Data Interchange merupakan implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Kemudian ada extranet. Extranet merupakan cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Kemudian selanjutnya ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Nah, sponsor EOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsek minat akan EOS, dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespons dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan EOS. Kemudian ada pun pengaruh dari penerapan tersebut. Yang pertama yaitu tekanan kompetitif, kedua penggunaan kekuasaan, ketiga kebutuhan internal, dan yang keempat yaitu dukungan manajemen puncak.
Nah, gambar di samping merupakan figur pengaruh-pengaruh internal dan lingkungan pada penerapan iOS. Adapun manfaat tidak langsung dari iOS yang ditunjukkan pada fitur di samping. Yang pertama yaitu mengurangi kesalahan, kedua menurunkan biaya, ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi B2C untuk e-commerce. Nah, strategi bisnis untuk e-commerce B2C menjadi begitu penting karena dua alasan, yaitu yang pertama semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan yang kedua semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Lalu ada produk-produk digital. Nah, produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya adalah bahwa produk itu sendiri akan berpindah ke aset pembeliannya. Sebagai contoh, musik yang ada download harus ditempatkan dalam satu file atau pada satu CD atau media penyimpanan lainnya. Lalu ada pun produk-produk fisik. Nah, barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat atau barang swasta seperti FedEx, CNA, dan UPS telah secara langsung membantu e-commerce eceran. Nah, kemudian ada penjualan maya versus campuran, yang merupakan penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Salah satu contohnya adalah Polk County di Florida. Kantor pajak Polk County menggunakan layanan online untuk melarang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Sertifikat pajak adalah cara bagi pemerintah daerah untuk menagih pajak bumi dan bangunan yang belum dibayar. Kemudian saya ingin membahas mengenai langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama ada perdagangan bergerak, yaitu penggunaan telepon seluler dengan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua yaitu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Nah, hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Namun, email pada perusahaan besar merupakan cara yang kurang memadai bagi para profesional bisnis. Nah, e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969 ketika pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut dengan ARPANET. Usaha-usaha yang diawali di tahun 1989 mengarah pada apa yang kita kenal hari ini sebagai World Wide Web. Nah, World Wide Web merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen, file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Nah, berikut merupakan terminologi World Wide Web. Adapun istilah umum dalam World Wide Web, ada protokol, nama domain, path, homepage, browser, URL, situs web, link hypertext, dan halaman web. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cyberspace dan superhighway informasi. Nah, istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Adapun standar internet. Nah, secara sederhana, internet dapat digunakan untuk setiap aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data, termasuk komunikasi di dalam perusahaan digunakan oleh semua jenis platform komputer tanpa harus melakukan upaya juga lebih mudah untuk dipelajari dan dipergunakan daripada bahasa query yang normalnya digunakan untuk mengambil informasi dari basis data. Internet perusahaan melalui jaringan konvensional yang dimilikinya. Lalu ada aplikasi retail, yang merupakan aplikasi bisnis web yang paling dikenal oleh masyarakat umum. Nah, sebagian besar lantai retail besar telah hadir di web. Adapun saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Keempat, sering diperbarui. Kelima, melihat di luar pelanggan. Keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang terakhir, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Adapun dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Nah, para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Banyak masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Nah, e-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.